pasti sebelum panen itu diawali salah satunya adalah menabur dulu. Ya, menanam. Dan firman Tuhan pun berlaku yang namanya tabur tuai. Ya, tabur tuai itu berlaku. Ya, bahkan di kepercayaan yang lain juga ada yang namanya karma. Ada yang namanya amal perbuatan. Ya, beda bahasa, tapi di dalam kekristenan, di dalam firman Tuhan juga berlaku yang namanya tabur tuai. Jadi sebelum menuai harus menabur dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, kita ke pribadi dulu. Ya. Kita 2025 ini akan menuai untuk pribadi. Nanti melangkah untuk jiwa-jiwa. Ya. Mungkin kalau hamba-hamba Tuhan yang lain berbicara lebih global, lebih mendunia. Mari kita di dalam skop yang lebih kecil. Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Ya, yang dekat-dekat dulu. Bapak Ibu yang Tuhan, untuk menuai kebaikan, kita harus menabur kebaikan. Ini berbicara untuk diri kita pribadi lepas pribadi. Ada firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Tolong ditampilkan. Matius 7 ayat 12. Dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, awali, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki, kita menghendaki hal-hal yang baik, mungkin dari suami, mungkin dari istri, dari anak, dari mertua, dari tetangga, dari rekan kerja, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita ingin menuai senyuman mereka, kita ingin menuai kasih mereka, ingin menuai perhatian mereka, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Awali dulu kita melakukan. Amin. Kata bahasa Ibraninya, jangan ujug-ujug hayang panen. Ya, menabur dulu, tabur kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka pada waktunya saudara dan saya akan menuai kebaikan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Biasanya kita menuntut orang lain untuk berbuat baik kepada kita, untuk memperhatikan kita, untuk peduli kepada kita. Tetapi kita tidak mengawalinya. Kita tidak menabur kebaikan. Jangan harap menuai kebaikan. Amin. Penting Bapak Ibu Tuhan. Saya ambil skup yang kecil dulu. Keluarga lah. Suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak, mertua, menantu. Amin. Kalau ini dilakukan, maka di dalam keluarga akan ada damai sejahtera Allah. Amin. Akan ada sukacita dari Roh Kudus. Jadi harus kita dulu yang mengawalinya. Kita menabur kebaikan bahkan kepada setiap orang. Pada waktunya kita akan menuai kebaikan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu penting sekali ya. Jadi jangan menuntut, tapi kita harus ambil bagian. Ya. Kalau banyak menuntut nanti akhirnya kuciwa. Ya. Banyak menuntut, kenapa suami saya begini? Kenapa istri saya begini? Kenapa anak saya begini? Kenapa orang tua saya begini? Tetapi kalau kita tabur terus, kebaikan. Bapak Ibu yang Tuhan, ada waktunya kita menuai. Amin. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan, kalau untuk menuai jiwa, itu bagi kemuliaan Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Ya, kalau yang tadi untuk kita pribadi. Lakukan segala kebaikan supaya menerima kebaikan.
Tetapi kalau menuai jiwa-jiwa bukan untuk kebaikan kita, tapi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Menuai jiwa itu untuk kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk kegagahan kita, bukan untuk kebanggaan kita, bukan supaya kita dimuliakan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Berarti kebaikan-kebaikan Tuhan yang harus disampaikan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Ya. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, baik firman-Nya, baik karakternya, itu sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, ingat ada percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Itu di dalam Injil Yohanes pasalnya 4 ayatnya 1 sampai 42. Saya tidak akan bacakan terlalu panjang, PR saja nanti baca. Ya. Percakapan di situ. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Tapi intinya begini. Perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus ya di sumur. Lalu berdialog dengan Tuhan Yesus. Ya, nanti baca dialognya. Nah, si perempuan Samaria ini sesudah berdialog dengan Tuhan Yesus, sesudah ketemu dengan Tuhan Yesus, dia pergi ke kotanya, ke kampungnya. Lalu dia menceritakan pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Dia ceritakan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Ya, maka terjadilah sekampung itu bertobat, percaya, bahkan datang ke sumur Tuhan Yesus. Waktu di situ dia langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa? Keselamatan orang itu karena perempuan Samaria ini yang pertama bertemu dengan Tuhan Yesus, kedua berdialog dengan Tuhan Yesus, yang ketiga dia menyampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Amin. Dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhannya saya bacakan, tidak semua ya. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Dikatakan begini. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota. Ini sesudah bertemu dengan Tuhan Yesus, sesudah berbicara dengan Tuhan Yesus, lalu pergi. Dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Loncat ayat 39 sampai 42. Kalau semua terlalu panjang. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepada segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini, ya, kalau untuk menuai jiwa-jiwa itu tidak seperti untuk diri sendiri, ya. Ada waktunya, tapi ini cepat sekali. Nah, inilah mungkin yang dimaksud oleh Gembala Pembina. Tahun 2025, tahun penuaian jiwa-jiwa. Dengan begitu cepatnya, seperti digambarkan dalam firman Tuhan ini, perempuan Samaria. Tapi ada hal yang harus saudara saya lakukan. Pertama, harus ketemu Tuhan Yesus. Amin. Luangkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Adakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Berdialog dengan Tuhan. Bisa lewat doa, bisa lewat baca firman Tuhan. Ya. Bisa kita langsung berbicara tentang apa yang ada dalam hati kita. Berbicara, berdialog dengan Tuhan. Lalu apa yang sudah kita terima,
baik kebenaran firman Tuhan, mungkin ada pernyataan Tuhan, ya, atau Tuhan berbicara, ditaruh dalam hati kita. Itulah yang disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Apa yang disampaikan? Kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Maka tahun penuaian akan terjadi tahun 2025. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang pertama, untuk kebaikan kita harus menabur kebaikan. Tetapi untuk jiwa-jiwa, saudara dan saya harus bertemu dengan Tuhan, harus berdialog dengan Tuhan, lalu sampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Amin. Tuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan dengan firman-Nya. Dan juga jangan lupa dengan karakter Tuhan, pribadi Tuhan, sikap Tuhan yang harus saudara dan saya ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang pengorbanannya. Ceritakan kepada orang-orang. Itulah yang namanya menabur benih. Amin. Bagian saudara dan saya itu hanya menabur benih. Benihnya firman Tuhan. Soal nanti percaya dan tidak, itu ada dalam kuasa Tuhan. Amin. Kita tidak bisa merubah hati manusia, hanya Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang bisa merubah hati manusia. Tapi saudara dan saya punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan tentang sikap, tentang pengorbanan Tuhan, tentang karakter ilahi kepada orang-orang yang belum percaya. Ya. Dengan kelakuan juga bisa saudara, untuk menjadi orang itu percaya. Saya sering kalau menyampaikan firman Tuhan di dalam pernikahan, nah, saya suka cuplik satu ayat yang demikian. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Garis bawahi, kelakuan. Amin. Ini berbicara untuk istri, tapi saya di atas mimbar ini berbicara untuk kita semua. Perhatikan kelakuan kita, tingkah laku kita, tindakan kita. Sekalipun kita hafal firman Tuhan, ngelotok keluar kepala, berbicara kepada orang lain, tetapi kalau kelakuan kita, tingkah laku kita, tindakan kita tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nanti orang berbicara, ngomong saja pinter, kelakuan mah gitu gini. Tuh. Jadi harus diimbangi. Untuk memenangkan jiwa itu, kita harus punya kebenaran firman Tuhan, kita harus menyampaikan firman Tuhan, dan barengi dengan karakter yang benar, roh, buah roh. Amin. Ya. Kadang kan ada orang yang firman Tuhannya luar biasa, hafal di luar kepala, pasti berbicaranya, berani menginjili orang lain, ya. Tapi kalau nggak diimbangi dengan buah roh, dengan kelakuan, bisa juga menjadi batu sandungan. Saya mengalami Bapak Ibu Tuhan. Saya dari seberang sebelum percaya Tuhan Yesus, istri saya kan mungkin calon ibu pendeta dulunya ya. Hafal firman Tuhan. Ya, menasehati begini. Saya pikir benar sih firman Tuhannya nggak salah. Kelakuan mana menghaluskan saya. Itu kan jadi batu sandungan, betul nggak? Jadi batu sandungan. Tetapi ketika istri saya berubah, doanya luar biasa. Sebab firman Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya. Bukan doanya, tapi kehidupan orang benar. Itu membuat doanya berkuasa. Amin. Ketika hidupnya benar, ya, Roh Kudus bekerja dalam hati saya. Gak ngerti saya juga, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Hati-hati dengan kelakuan, tingkah laku, tindakan kita. Harus selaras dengan firman Tuhan.
supaya ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak menjadi batu sandungan. Ya, penting sekali Bapak Ibu Tuhan, ya. Menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ada juga yang khusus, ya. Kalau saya dengar di TikTok, di YouTube, kesaksian-kesaksian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari seberang, kalau dilihat persentasenya tidak banyak dari orang Kristen yang menginjili, tapi lebih banyak Tuhan sendiri yang berkarya lewat mimpi, lewat sakit penyakit, lewat penglihatan. Amin. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang kita menginjili mereka, ujung-ujungnya debat kusir, pertengkaran. Kalau kita tidak membina hubungan dulu, ujung-ujung menginjili, ya. Kita harus bina hubungan yang baik sampai ya ada chemistry. Kalau sudah ada chemistry, salah ngomong sedikit nggak jadi masalah, nggak akan tersinggung. Tapi kalau belum chemistry-nya belum benar, hubungannya, relasinya belum benar, kesinggung sedikit marah, malah jadi debat, berjadi pertengkaran. Sehingga Tuhan turun sendiri. Bahkan dengan goncangan-goncangan, saudara, bisa orang bertobat. Saya lihat di TikTok, saya lihat di YouTube, dengan kejadian LA, banyak yang datang kepada Tuhan. Amin. Banyak yang berbalik kepada Tuhan, bahkan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan juru selamat pribadi. Lewat apa? Goncangan. Kalau tahun 2025 adalah tahun penuaian, bisa saja Tuhan izinkan goncangan. Amin. Kalau saudara dan saya tidak mau memberitakan kebenaran firman Tuhan, anak-anakku malas. Biar aku, kata Tuhan, turun tangan. Ada goncangan, saudara. Tapi ingat, kalau ada goncangan, bukan mereka saja menerima Tuhan Yesus, ada juga dampaknya kepada kita. Amin. Ya, tergantung respon kita gimana. Itu ada dampaknya, saudara. Ya. Kalau responnya baik, kita lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau responnya tidak baik, kita akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Apapun yang kejadian di 2025 ini ada dampaknya bagi kehidupan saudara saya. Ya. Nah, saya sering mendengar ilustrasi Ibu Lika, ya, tentang dampak. Kalau saya punya rumah di daerah Padalarang, daerah Tagog Apu, daerah tempat pembakaran bikin kapur, ya, pasti rumah saya catnya berubah menjadi warna putih, gentengnya berubah menjadi warna putih. Kecuali kalau ada hujan besar, bersih lagi. Itu dampak, saudara. Kita tidak berbuat apa-apa, tapi dampak dari itu. Kalau 2025 ada goncangan, kita akan kena dampaknya. Makanya yang penting Bapak Ibu Tuhan, kita jangan berpikir apakah 2005 lebih baik dari 2024? Amin. Apakah sama saja? Amin. Apakah lebih buruk? Amin. Kenapa amin terus? Karena saya tidak tahu. Ya. Saya lihat di medsos banyak hamba Tuhan, 2025 akan lebih baik dari 2024. Saya aminkan. Amin. Ya. Ada juga yang tidak baik-baik saja 2025 ini. Kalau ada yang nanya ke Pak Jang gimana 2025? Ya, kalau buat saya, apapun yang terjadi, yang terpenting relasi saya dengan Tuhan tetap baik. Berikan tepuk tangan begitu. Hubungan saya dengan Tuhan tetap baik. Itu yang lebih penting. Apapun yang terjadi 2025, kalau saudara dan saya memiliki keintiman, karib dengan Tuhan, saudara saya akan kuat. Amin. Jadi saya tidak berpikir gimana 2025, enggak. Tapi saya berpikir Tuhan, saya rindu lebih kuat lagi. Ingin memiliki hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Itu saudara tanamkan dalam pribadi lepas pribadi. Amin. Ya. Goncangan.
Kadang goncangan itu bisa menjadi mujizat lewat goncangan, saudara. Ya. Mujizat itu harus lewat goncangan. Kalau yang merindukan mujizat kesembuhan, ya harus sakit dulu. Masa orang sehat mendapatkan mujizat kesembuhan? Sakit dulu. Sakit ini goncangan. Kalau ingin dipulihkan ekonominya, mungkin sedang dalam keadaan di bawah. Amin. Kalau ekonominya sedang di atas, mah nggak perlu mujizat. Amin. Goncangan. Ada satu firman Tuhan, ya, di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 4. Baca di rumah nanti ya. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 4. Itu tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Prosesnya setelah ada goncangan air di kolam itu, baru orang yang sakit itu masuk ke sana. Penyakit apapun sembuh. Tapi syaratnya harus ada goncangan dulu di kolam itu. Itu gambaran, saudara. Mujizat itu harus lewat goncangan dulu. Kalau Bapak Ibu yang kasih Tuhan saat ini ada dalam goncangan, ada dalam masalah, bersyukur saja, di balik itu semuanya pasti ada mujizat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang penting itu relasi. Ya. Jadi jangan takut kalaupun 2025 ada goncangan. Ya. Yang penting sekali lagi relasi kita. Amin. Hubungan kita. Ya. Berbicara tentang goncangan, apakah yang akan terjadi? Ya, tadi saya katakan ada yang mengatakan akan lebih baik, akan lebih buruk, ada yang sama saja. Nah, ya. Kalau lihat tingkat global dunia kan udah di awal ya, LA kebakaran, banjir, Jakarta pun, betul nggak? Ya. Berarti belum baik-baik benar, gitu ya. Tapi jangan dipikirin lah. Mari kita fokus bagaimana kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah, sebab apapun yang terjadi, yang terpenting bagaimana relasi kita dengan Tuhan Yesus. Karena itulah yang membuat kita kuat dan tidak tergoyahkan, iman yang menyelamatkan. Ya. Hubungan atau relasi yang membuat kita mengenal Allah. Amin. Karena hubungan, karena relasi membuat saudara dan saya mengenal Allah. Kita akan mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus. Ya. Hubungan atau relasi membuat kita mengenal, lebih percaya. Dan ini penting, saudara. Penting sekali. Sebab firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Dikatakan, Hosea pasal 4 ayat ke-6 dikatakan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Garis bawahi. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan untuk mengenal Allah, kita harus membina hubungan dengan Allah. Kita harus punya relasi dengan Allah. Kita harus karib dengan Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hati-hati Bapak Ibu yang Tuhan. Kalau saudara dan saya sebagai orang tua mengasihi anak-anak, jangan menolak pengajaran kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebab ketika kita menolak kebenaran firman Tuhan jelas sekali dikatakan, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Saya percaya kita semua mengasihi anak-anak kita. Amin. Ya, untuk supaya anak-anak kita tidak dilupakan oleh Tuhan, kita harus menerima kebenaran firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan untuk mengenal Allah harus ada relasi, harus ada keintiman, harus ada kekariban. Ya. Lanjut, Hosea pasal 6 ayat 3. Dikatakan begini, Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Garis bawahi, marilah. Marilah itu ajakan ya.
kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi untuk mengenal Tuhan itu ada usaha, ada kerinduan, ada keinginan, ya. Bahkan mungkin ada pengorbanan. Ya. Menyiapkan satu waktu untuk membina hubungan dengan Tuhan, melepaskan yang lain. Adakan waktu seperti itu. Ya. Boleh yang mau mengambil pagi, yang mau mengambil malam, silahkan. Tetapi sebetulnya sepanjang hari hati kita harus melekat kepada Tuhan. Amin. Melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ingatnya Tuhan. Bahkan ketika kita menerima yang tidak enak sekalipun, ingat Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tetap baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Pasti kalau kita ada kesungguhan, ada kerinduan, ada haus lapar akan Tuhan. Firman Tuhan katakan, pasti Tuhan akan datang. Sepasti munculnya fajar pagi hari. Amin. Oh Pak, gak ada matahari. Itu mah terhalang awan. Mataharinya mah ada, cuman terhalang awan, kabut. Setiap pagi matahari itu keluar. Sepasti itu kalau saudara saya punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, Tuhan hadir. Luar biasa ya, harus bangga punya Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Harus kagum ya. Dia ingin selalu datang, diumpamakan seperti fajar, selalu datang kepada orang-orang yang merindukannya. Bapak Ibu yang disayang Tuhan ya, harus bersungguh-sungguh untuk mau ya datang kepada Tuhan. Bangun relasi atau hubungan. Ada komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Ya lewat doa, lewat kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat kita mengenal Allah. Harus bersungguh-sungguh untuk mau belajar firman Tuhan. Amin. Belajar firman Tuhan. Kalau pujian penyembahan untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi doa dan belajar firman Tuhan untuk supaya kita mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan itu bukan dengan pujian penyembahan. Tetapi belajar firman Tuhan. Ya. Tetapi berdoa. Berbicara dua arah komunikasi. Doanya jangan berpikir doanya yang formal. Tuhan, enggak. Kita ngobrol dengan Tuhan. Ngobrol. Jadi tidak selalu bisa dimanapun kita ngobrol. Lagi naik sepeda motor pun bisa. Lagi nyetir mobil pun bisa. Ibu-ibu lagi masak pun bisa. Ngobrol dengan Tuhan. Ya. Nanti Tuhan berbicara lewat hati saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu penting sekali Bapak Ibu Tuhan. Ya. Belajar firman Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab, baca buku-buku rohani, belajar kepada orang yang lebih dewasa rohaninya. Amin. Belajar. Untuk mengenal itu belajar. Ya. Kalau kita memuji, menyembah, bagus, itu menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan. Tetapi untuk mengenal Tuhan, doa, belajar, baca firman Tuhan, baca buku-buku rohani, ya. Belajar. Minta Tuhan taruh kepada hati kami pribadi lepas pribadi untuk memiliki kerinduan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan, sebab itulah yang akan menimbulkan iman, percaya kepada Tuhan, sehingga apapun terjadi tetap percaya Tuhan. Kalau saudara saya belajar, amin, belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Ya, itu ayat ada di apa? Roma 10 ayat 17. Ya, coba tampilkan Roma 10 ayat 17.
Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, untuk mendengar firman Kristus kita baca. Alangkah indahnya kalau bacanya ada suaranya kedengaran oleh telinga sendiri. Men. Ya, kalau bacanya dalam hati kedengaran oleh telinga rohani. Tetap ya, tetap. Ya, lewat buku-buku rohani, lewat mungkin ada seminar, ada apa ya. Puji Tuhan ya, di sini ada kebanyakan ibu-ibu belajar ya, belajar. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi tidak cukup sampai kita belajar. Ya. Kalau belajar bersama dengan Tuhan itu tidak cukup teori, tetapi harus melangkah eksekusinya, yaitu praktek. Amin. Kalau hanya teori, baca renungkan, pinter, ngelotok firman Tuhan penuh di sini, ya. Tapi tidak menjadi pelaku firman. Kalau Tuhan Yesus biasanya ibaratkan itu adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat, pinter-pinter mereka. Taurat ada di kepalanya, tapi tidak menjadi pelaku firman. Jadi harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Baca, renungkan, eksekusi, lakukan. Itulah yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan takut 2025 apapun jangan dipikirkan. Yang pikirkan bagaimana kita dengan Tuhan supaya memiliki iman percaya yang kuat, yang kokoh. Ya, baca, renungkan dan lakukan. Ya. Sebab orang yang melakukan firman Tuhan diumpamakan seperti orang yang membangun rumah dengan pondasinya batu. Tetapi kalau orang yang membaca dan merenungkan tetapi tidak melakukan firman Tuhan, seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika ada badai topan hujan, yang kokoh itu yang di atas batu. Amin. Yuk buka firman Tuhannya di dalam Matius pasal 7. Ya. Matius pasal 7, supaya tidak hanya mendengar saja tapi melihat. Ya, dilihat, selain didengar, dilihat. Oke. Matius pasal 7 ayat 24. Firman Tuhan. Jreng, mana ada? Ya. Siap. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Nah, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kuat, kokoh, rumah di atas batu. Kenapa? Karena orang yang baca, renungkan dan lakukan. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, mungkin lewat bacaan, lewat khotbah, lewat apa, dan tidak melakukannya, hanya untuk pengetahuan saja, membesarkan kepala saja. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan bukan buat orang yang belum percaya. Kalau orang percaya, kapan dengarkan firman Tuhan? Betul nggak? Ini firman Tuhan untuk saudara dan saya, orang-orang yang sudah percaya. Sebab dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini, mungkin lewat baca firman Tuhan, Alkitab, mungkin lewat kaset itu jadul ya, YouTube ya, lewat buku dan lain sebagainya. Jadi ini firman Tuhan buat saudara dan saya. Dan dikatakan di sini ada turun hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu berbicara masalah. Jadi artinya saudara dan saya sekalipun menjadi orang percaya tetap akan menghadapi yang namanya masalah. Jangan berpikir saya percaya Tuhan Yesus, rajin ke gereja, rajin berdoa, mengembalikan perpuluhan, mengasihi sesama. Wah,
hidup saya seperti di jalan tol, aman, lancar. Enggak, saudara. Di jalan tol juga banyak truk, banyak bis. Saya sulit untuk nyiap. Ya. Begitupun dalam kehidupan. Saya berani katakan omong kosong. Orang yang berbicara, saya percaya Tuhan Yesus, hidup saya tidak akan ada masalah. Omong kosong. Sebab firman Tuhan berbicara ada masalah. Tetapi yang membedakan ketika kita menjadi pelaku firman, masalah boleh ada, kita akan kuat kokoh, tetap percaya Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Penting percaya Tuhan ya. Penting saudara. Ya. Kenapa? Karena iman yang menyelamatkan. Amin. Iman yang menyelamatkan, bukan perbuatan kita. Kalaupun kita berbuat baik, itu membuktikan kita memiliki iman kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang hidup kekal? Yang percaya. Iman bahasa rohaninya. Jadi kalau saudara dan saya memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, jaminannya kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya. Jangan lepaskan iman percaya. Pak, bisa lepas? Bisa. Sebab iman itu dinamis. Saya pernah sampaikan, firman itu bisa bertumbuh, bisa gugur, bisa kuat, bisa lemah. Tergantung saudara bagaimana mempertahankan iman. Amin. Ya. Caranya salah satunya bina hubungan dengan Tuhan, sehingga kita mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, makin percaya. Apapun yang akan terjadi, kita tetap percaya memiliki keselamatan sampai surga. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu penting sekali ya. Kalau sudah mengenal Allah, kita akan tahu siapakah kita. Ya. Kita akan tahu kalau sudah tahu mengenal Allah, baca, maka ada beberapa hal identitas kita. Kita bisa disebut umat Allah. Kita bisa disebut sahabat Allah. Kita bisa disebut apalagi murid-murid Tuhan. Bahkan kita juga bisa disebut anak-anak Allah. Banyak identitasnya orang percaya itu. Amin. Bisa disebut kekasihnya, mempelainya. Saya bahas satu saja. Kita sebagai anak-anak Allah. Mungkin yang lain nanti kita bahas. Ya, umat Tuhan, hamba Tuhan, sahabat, mempelai, anak. Saya akan berbicara tentang anak. Kalau kita anak, maka Allah adalah Bapa. Ketika saudara saya mengenal Allah, berarti mengenal Bapa kita. Amin. Umat Tuhan, ya, baca kita di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya loncat ke ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman menjadi manusia yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Lalu saya naik lagi ke ayat 12, dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima firman menjadi manusia yang kita kenal Yesus Kristus, maka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, jangan minder disebut anak-anak Allah. Kan ada tetangga kita yang ngomong, siapa bidannya? Jangan. Ya, kita anak-anak Allah bukan secara biologis, lahir dari rahim, bukan. Kita karena percaya Tuhan Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Mereka berpikirnya berpikir dunia, ya. Kita akan roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kita sebagai anak, pertama, pasti kalau kita punya hubungan yang baik dengan Bapa, kita akan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Amin.
Sebab digambarkan dalam firman Tuhan, Bapa itu berkuasa, Bapa itu maha kasih, ya, limpah dengan kasihnya, sumber pengharapan, sumber pertolongan, pokoknya sumber. Ya. Maka dari itu saudara dan saya harus memiliki kepercayaan 100% kepada Tuhan. Amin. Berapa? 100%. Jangan 99,9%, jangan. Harus 100%. Utuh percaya kepada Tuhan. Sebab kalau di dalam kerohanian itu sebetulnya nggak ada area abu-abu. Kalau mau putih-putih, kalau mau hitam-hitam. Ya. Kalau percaya harus 100%. Kurang sedikit dianggap tidak percaya. Ya. Dianggap tidak percaya. Kenapa? Karena yang 1% itu adalah kebimbangan. Itu adalah kebimbangan, ya. Ya, kita harus percaya 100% kepada Bapa. Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Allah itu benar, harus percaya. Tidak ada kesalahan dalam pribadi Allah. Ya, tidak ada kesalahan satu titik pun. Kebenaran itu ada Allah. Firman Tuhan katakan sebab di dalamnya nyata kebenaran, ya. Itu di dalam Roma pasal 1 ayat 17, kurang cepat nih. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara dan saya dibenarkan karena memiliki iman. Iman yang bagaimana? Iman 100%. Amin. Iman 100%. Jangan ada kebimbangan sedikit pun. Ya, sebab kalau bimbang, Yakobus berkata demikian. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Tolong cepat ya. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Dikatakan begini firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang. Nah ini yang 99,9%. 0,1 ini bimbang nih. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, jangan berharap kerajaan sorga. Lanjut. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara percaya Tuhan itu harus 100%. Ya. 0,01 pun jangan. 0,1 itu namanya bimbang. Dan bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Termasuk apa? Ya kerajaan surga, saudara. Ya. Hati-hati. Harus percaya 100%. Kalau saudara mengenal Allah sebagai Bapa, tadi saya sudah sampaikan, saudara akan memiliki sumber pengharapan dan sumber pertolongan hanya kepada Tuhan. Amin. Hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara dan saya di dalam Tuhan penuh dengan pengharapan. Jadi sumber pengharapan saudara dan saya adalah Tuhan. Amin. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekayaan. Sekalipun itu baik kita memilikinya. Tidak haram loh, tidak dosa. Tadi VOP katakan kaya tidak dosa. Punya jabatan tidak dosa, punya kekuasaan tidak dosa. Tetapi yang menjadi dosa kalau kita berharap kepada hal-hal itu dan menyampingkan Tuhan. Amin. Penting. Pengharapan saudara dan saya adalah Tuhan. Sumber pertolongan saudara dan saya adalah Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan baik. Ya. Dikatakan Mazmur 115 ayat 9 sampai 11 ya. Di situ dikatakan ya,
Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 10. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu saudara dan saya, dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan ini bukan buat orang Israel saja zaman waktu itu, bukan untuk keluarga Harun saja pada waktu itu, tetapi bagi saudara dan saya, karena ayat 11 dikatakan, hei orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi Tuhan sumber pertolongan, ya, sumber pengharapan saudara dan saya. Ya. Oke, itu berbicara tentang kita dengan Tuhan. Lalu kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, maka saudara dan saya akan mengasihi sesama. Amin. Karena firman Tuhan memerintahkan kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi tidak melulu dengan Tuhan, dengan sesama pun, ya, akan memiliki kasih kepada sesama, saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Akan mengasihi sesama kalau kita memiliki kasih Allah yang melimpah. Saya suka nguping obrolan Bulika. Dia cerita begini, saudara, kalau saya punya air segini, saya lagi haus. Kalau ibu-ibu yang suka belajar pasti udah denger lah, yang ikutan pemuridan sama Bulika. Diminta, siapa dulu yang minta? Gak kenal, gak dikasih. Oh, yang ini baik, saya kasih, tapi gak akan kasih semua. Nanti saya juga ingin minum, ya. Tetapi kalau saya punya mata air yang mengalir, ya, punya mata air yang mengalir, saudara, tetangga minta air, silahkan ambil aja. Betul nggak? Begitupun kasih kita kepada sesama. Kalau saudara dan saya memiliki sumber kasih, siapa? Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi miliki sumbernya, ya. Wah Pak, kalau punya sumber air mah buka pabrik aqua. Ya enggak apa-apa, ya. Tapi ini kan ini ilustrasi. Kalau saya punya sumber air, mata air yang meluap, orang mau mengambil seember silakan, mau mengembalikan lagi silakan, gak mengembalikan lagi silakan. Toh saya terus ada mengalir, punya sumbernya. Betul nggak? Begitupun kalau kita memiliki sumber kasih yaitu Tuhan, kita akan mengasihi orang. Sekalipun orang yang kita kasihi mungkin tidak berterima kasih, bahkan mungkin di belakang layar menjelekkan kita, enggak apa-apa. Toh kasih saya masih banyak ngalir terus dari Tuhan. Saya tidak perlu kasih dari kembalian dari mereka. Amin. Ya. Kenapa orang, saya sudah berbuat baik tapi kamu jahat kepada saya, kesel, berdengkel. Kenapa? Karena kasihnya sedikit. Betul nggak? Karena kasihnya sedikit. Kalau kasihnya banyak, sumbernya dari Tuhan banyak, kita baik dibalas dengan kejahatan, nggak apa-apa. Toh kasih saya masih banyak. Ya. Amin. Ya, bukakan ya. Oke. Itu penting memiliki sumber, yaitu Tuhan Yesus. Dan ingat, kalau berbicara kasih, saya enggak bosan-bosannya menyampaikan kasih itu identik dengan pengorbanan. Karena firman Tuhan kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Memberikan anaknya untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Sakit enggak? Tuhan Yesus secara manusia 100% menderita, sakit. Dan mati manusianya, tapi roh Allahnya enggak mati. Berkorban, ya. Jadi mengasihi itu berkorban. Berani berkorban untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, adik dan kakak, ya, dengan tetangga, dengan rekan-rekan sekerja.
Belajar berani berkorban. Amin. Nggak enak, berkorban itu sakit. Ya. Tapi itulah tandanya orang yang memiliki kasih. Jam berapa ini kepanjangan? Oke, tutup saja. Yang terakhir, terlalu panjang ya. Sebagai anak-anak Tuhan, ingat, berarti kalau Allah kita menjadi Bapa, saudara dan saya anak itu punya warisan. Kita adalah ahli waris, saudara dan saya adalah ahli waris karena Allah menjadi Bapa kita. Yuk kita baca firman Tuhan ini dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Janji Allah, saudara dan saya akan dipermuliakan bersama-sama dengan Allah, ya, di bumi dan di sorga. Saya undang pemimpin pujian, singer dan tim musik.